Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah berupa umur yang panjang, kesehatan dan keimanan. Mudah-mudahan senantiasa terpelihara dari diri kita. Salat dan salam pun tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan ulama ila yaumil qiyamah. Baiklah, siswa Skatap sekalian, salam sehat, salam semangat. Nah, pelajaran kita pada kali ini mengenai tentang mengimani kepada kitab-kitab Allah. Itu rukun iman yang ketiga. Menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita capai adalah menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Maksudnya, dalam kehidupan kita hendaklah senantiasa tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu, hendaklah kita selalu belajar dan bertanya kepada ulama dan para asatis yang ada di sekeliling kita. Nah, kita mulai pembelajaran ini dengan kalimat surah Az-Zuriyat ayat 508. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau bertauhid kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, makanya hendaklah kita setiap hari senantiasa melakukan sholat sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam 5 kali dalam satu hari. Nah, insya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah, kita melakukan kewajiban kita, insya Allah iyyaka nasta'in, dan Allah pun akan menolong kita baik kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nah, lanjutkan konsep kita lihat di sini ada perbedaan antara kitab Al-Quran dan sebelumnya, pengertian iman, ya, perbedaan antara kitab dan suhuf, manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, cara mengimani, dan yang keenam pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baik, pengertian daripada wahyu. Nah, bahwa kitab Allah itu ada 4, yakni Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Nah, bahwa kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan, sedangkan kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab Allah bahwa kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang saya sampaikan tadi, agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, perbedaan dari Al-Quran apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat, sedangkan kitab selain daripada Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, itu tertentu syariatnya kepada umat Bani Israel. Definisi lain berkenaan kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Ajarannya sesuai dengan zamannya. Kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai dengan zamannya, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Di sini kita lihat perbedaan antara 3 kitab samawi yang lain dan Al-Quran. Taurat, Zabur, dan Injil ini adalah kitab samawi. Arti samawi adalah langit. Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan
Rasul. Sedangkan Al-Quran adalah, nah sama kitab samawi juga, tapi Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Dan Taurat, Zabur, dan Injil ini adalah isinya sama dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran, Taurat dan Zabur dan Injil, ajarannya ada di dalam Al-Quran dan disempurnakan. Kita lanjutkan. Nah, Al-Quran kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril salam, diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, itu menyuruh kita untuk membaca tepat pada tanggal 17 Ramadan. Tempatnya di Gua Hira. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan kau yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbukal akram, Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'alama bil qalam, yang telah mengajarkan engkau dengan perantaraan qalam. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengetahui manusia dengan ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Nah, artinya ini disinggung kepada umat manusia bahwa kalau kita ingin menjadi kita mulia, maka pertama yang kita lakukan adalah dengan membaca, tadabbur, baik membaca alam, membaca yang menghasilkan ilmu pengetahuan, baik dunia dan akhiratnya. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mun hendak nyaman hidup dunia, cari ilmu dunia. Mun hendak nyaman hidup di akhirat, cari ilmu akhirat. Dan barang siapa nang hendak nyaman keduanya, dunia dan akhirat, ambil ilmu keduanya. Nah, kita hendak mengambil ilmu tentunya dengan jendela cakrawala ilmu, dengan membaca. Mudah-mudahan pian-pian dapat bergairah walaupun dalam masa pandemi ini. Nah, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperdalam ilmu. Nah, renungan Iqra ialah, Iqra itulah kata kerja, itu bacalah. Nah, dengan membaca kita akan tahu, dan sebaik bacaan itu adalah Al-Quran. Kalau bisa kita membaca Al-Quran itu satu hari itu 1 juz, one day one juz. Kalau nggak bisa, ya mungkin sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan bacaannya, 1 hari mungkin 1 lembar, ataupun kalau nggak bisa dua kalimat. 2 kalimat atau 5 kalimat. Nah, karena Al-Quran inilah yang menjadikan manusia itu mulia. Nah, kita harus bangga menjadi seorang muslim, banyaki baca Al-Quran. Baik, yang terusnya. Nah, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Ada berapa buku pelajaran telah Anda baca atau pelajari hari ini? Baik. Terus, nah, secara garis besar Al-Quran itu mencakup ada 8 isi kandungannya. Yang pertama akidah, yaitu keimanan. Qul huwallahu ahad. Allah. Nah, bahwa keimanan kita Allah lah yang Tuhan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Yang berkenaan dengan keimanan, akidah kita, bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, Islam agama kita, dan Nabi Muhammad dan Rasul adalah Nabi dan Rasul kita. Yang kedua adalah tentang ibadah. Ibadah di sini adalah hubungan kita kepada Tuhan, yakni Allah. Salatnya bagaimana, ya kan? Nah, itu. Puasanya,
Nah, kan? Nah, di situ adalah diatur dalam ibadah. Yang ketiga, isi dalam Al-Qur'an adalah akhlak. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak yang paling baik adalah akhlak Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita hendak melihat isi kandungan akhlak di dalam Al-Qur'an, kita lihat bagaimana Rasulullah bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Hendaklah kita senantiasa Rasulullah menjadi suri tauladan kita yang baik. Nah, yang keempat ini tentang muamalah. Itu artinya hubungan kita dengan makhluk yang lain, baik itu dengan hablum minan nas maupun hablum minal alam. Nah, hablum minan nas hubungan kita dengan manusia, sedangkan hablum minal alam hubungan kita manusia dengan alam, agar kita tidak menimbulkan limbah, sampah berserakan, menabang pohon agar tidak berdampak negatif pada alam. Nah, itu ada di dalam diatur di dalam bab muamalah. Yang kelima itu tentang syariah. Nah, yang syariah itu syariat agama Islam atau aturan di dalam agama Islam. Yang keenam tentang tarikh atau kisah-kisah. Nah, kisah-kisah seperti kisah nabi-nabi dan rasul Bani Israel yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam Al-Qur'an. Laqad qasasihim la ibrata liulil albab. Sungguh dalam kisah itu terdapat pelajaran yang bagus dalam untuk kita apa? Untuk kita renungkan dan kita pelajari. Yang ketujuh adalah tentang tazkirah, yaitu peringatan. Nah, karena Rasulullah membawa Al-Qur'an ini dengan dua, basyiron wa nadhira, bahwa kabar gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang lalai dan merugi, dan dapat juga menjadikan peringatan bagi orang beriman. Nah, jadi tazkirah ini peringatan seperti neraka, yaumul qiyamah, orang yang rugi, fawailul lil musallin, disebutkan juga rugi bagi orang-orang yang salat. Salatnya apa? Alladzina hum salatihim sahun, yang mana salatnya itulah lalai. Makanya apabila kita di dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan pesimis atau kita selalu tidak beruntung, maka yang perlu kita perhatikan adalah perbaiki dulu salat kita. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Salinglah kalian tolong menolong. Al-Qur'an menyampaikan dalam bis-sabri wassalah, dalam kesabaran dan shalah. Jadi dua aja kunci sukses kita nih. Dua saja kunci sukses. Wasabri dan shalah, sabar, karena innallah ma'as sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Habis itu sholatnya pulang. Nah, jadi kalaunya masih belum jadi kita menjadi orang sukses, mungkin sabarnya lagi belum. Sholatnya sudah bujur, sabarnya nang belum. Sabarnya sudah bujur, lihati pulang sholatnya. Nah, adakah masih kelalaian? Nah, jadi antara dua aja kunci sukses kita. Mudah-mudahan kita berataan kawa menggawi supaya kita sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Kalau sukses akhirat, pasti dunia juga sukses. Nah, yang kedelapan lah dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Karena teori-teori, nah dalam nomor 8 ini, dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, itu Al-Qur'an mempunyai ayat-ayat kauniyah yang tidak didapatkan pada yang lain. Itu menjelaskan, memberikan petunjuk kepada peneliti-peneliti tentang alam ini. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali yang selanjutnya, yaitu kedudukan Al-Qur'an. Ya, kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah mulia dan diturunkan kepada nabi yang paling mulia, ini Rasulullah. Kedudukan Al-Qur'an
sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Sampai sekarang tidak dapat merubah Al-Quran. Nah, karena Al-Quran mempunyai gramatikal, tata bahasa yang sangat bagus. Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Kalau Nabi dan Rasul yang lain mukjizatnya terhenti pada dirinya, sedangkan Rasulullah SAW itu mukjizatnya Al-Quran dan diturunkan kepada umatnya untuk dibaca, dipedomi, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna. Artinya pada kitab-kitab terdahulu, Al-Quran menjadi penyempurna dan korektor. Adakah yang kurang dari yang kitab sebelumnya? Nah, Al-Quranlah yang menyempurnakan syariatnya pada zamannya ini. Dan Al-Quran adalah dipakai pada seluruh umat, bahkan jin dan manusia. Nah, ini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuai dengan tuntutan Allah, cakrawala iptek, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Yang kelima, hidup selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hikmah beriman. Terus, alhamdulillah, syukran katsiran. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan menambah dan memupuk iman kita, lebih bersemangat dalam beragama, agar lebih kita introspeksi dengan diri kita, lebih mengimani Al-Quran terutamanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran pelan-pelan tapi pasti. Bagi yang kurang lancar membaca Al-Quran, hendaklah belajar dan jangan putus asa, karena Al-Quran ini pahalanya dapat dibawa sampai kemati. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau ulun ada kesalahan dalam menyampaikan ini, mohon maaf. Tetaplah semangat, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa walaupun di rumah saja, dan tetaplah beribadah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Nah, teruslah kita bersabar dalam melakukan kebaikan dalam pembatasan sosial pandemi ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.